Pendekatan yang lain adalah dengan pemerintah daerah dan unsur Majelis Desa Adat. Majelis Desa Adat, PHDI dan seluruh komponen FKUB, ya, kita akan membuat statement ataupun membuat rekomendasi supaya seluruh warga hadir di TPS tanggal 9 Desember 2020. Harap nanti 9 Desember semua sehat. Dan tentu pada saat 9 Desember inilah pemilu pertama kali masyarakat tidak bisa menunjukkan lipstiknya, ya, kemudian tidak bisa menunjukkan kumisnya yang menarik karena harus pakai masker. Jadi wajib pakai masker datang ke TPS. Itu kunci kita semua. Tetapi di TPS sendiri itu kita sudah buatkan 15 hal baru, ya. Yang pertama itu masing-masing TPS yang dulunya berdasarkan undang-undang itu jumlah pemilihnya adalah 800, kita sudah kurangi jadi 500. Ya, itu untuk mengurangi jumlah beban per TPS karena sekarang tentu waktunya cukup panjang karena berisi beberapa hal protokol kesehatan. Selamat siang, selamat datang dalam acara talk show Lebih Dekat. Bersama saya Puspawarni dan siang ini saya sedang berada di KPU Provinsi Bali. Bersama saya siang ini bersama dengan Bapak Agung Widartawan selaku Ketua KPU Provinsi Bali. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Swastiastu. Siang ini menarik sekali Bapak, karena kondisi seperti ini tidak hanya Bali, Indonesia, juga dunia. Pandemi masih terus berlangsung, sedangkan pesta demokrasi masih harus dilangsungkan. 9 Desember, 6 kabupaten di Provinsi Bali harus melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Menarik juga karena pesta demokrasi harus berlangsung di era pandemi. Tentunya sangat mengundang banyak rasa penasaran dari masyarakat bagaimana sejatinya pesta demokrasi akan berlangsung di era pandemi saat ini. Tentunya bersama dengan Bapak Agung, bagaimana Pak update terkini tentang proses pemilihan umum 9 Desember nanti di masing-masing kabupaten, di 6 kabupaten di Bali saat ini, apalagi di era pandemi saat ini? Ya, baik. Jadi prinsipnya kita sudah hampir 90% ready untuk melakukan Pilkada serentak 2020. Yang jelas 6 kabupaten kota sudah bersiap-siap dan saat ini yang tahapan yang sedang kita jalankan adalah tahapan yang simultan. Satu pihak itu sudah mulai dengan kampanye di media cetak dan elektronik bagi para kandidat. Di pihak lain kami sudah sedang mengadakan logistik untuk pemilu. Ya, surat suara sudah hampir rampung untuk dicetak. Ya, dan sekarang sedang dalam rangka pelipatan. Kemudian APD yang dibutuhkan di TPS akibat pandemi ini sudah berada di gudang masing-masing. Ya, sebentar lagi kita akan distribusikan, mungkin mendahului atribut atau kelengkapan di TPS, mungkin APD kita sudah akan kirimkan. Dan yang jelas bagi kita di KPU, protokol kesehatan itu yang terpenting karena kita sudah di warning ya, kemarin Pak Presiden juga mewarning jangan pernah ada klaster baru. Sampai saat ini di Bali belum ada saya temukan bahwa ada klaster yang diakibatkan oleh pilkada. Jadi semua masih memenuhi aturan yang ada dan tentu besok saya harus ke Jakarta dalam rangka penetapan segala macam jenis logistik yang ada karena kita akan menggunakan 2 metode, yaitu metode e-rekap dan juga dengan masih yang manual. Nah, ini kita akan lakukan sehingga sepulang saya dari Jakarta baru akan kita intensifkan bagaimana kita membintek KPPS dalam rangka persiapan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 9 Desember 2020. Iya, tentunya tidak seperti pemilu sebelumnya ya Pak ya, tentang logistik mungkin hanya surat suara dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ada tambahan. Ya, ini ada tambahan bagaimana kita harus mengadakan termogan, bagaimana mengadakan ember di masing-masing TPS untuk cuci tangan, dan juga APD berupa masker, face shield, hand sanitizer, dan juga sarung tangan ya yang kita akan berikan di masing-masing TPS. Betul. Tentunya seharusnya tidak ada alasan untuk kekhawatiran mengenai pandemi lagi pada saat pesta demokrasi. Ya, karena pada saat hari H kita sudah buat 15 hal baru. Nanti akan kita ceritakan di akhir percakapan kita 15 hal baru yang menyebabkan masyarakat nggak harus takut ke TPS. Ya, kita tahu di beberapa negara juga sedang
tinggi-tingginya, ya Amerika sedang tinggi-tingginya, tapi mereka melakukannya. Kemudian Korsel juga pada saat itu sedang baru mulai ada ini juga melakukan, dan itu partisipasi masyarakatnya tinggi karena keinginan masyarakat untuk memperoleh pemimpin yang mampu menyelesaikan COVID ini. Jadi luar biasa. Dua negara yang kita jadikan contoh mungkin akan kita bisa geser kalau masyarakat memang hadir ke TPS. Ya, kita tahu bahwa partisipasi akan muncul karena masyarakat memang ingin hadir ke TPS. Nah, mengenai tentang target partisipasi dari masyarakat tersendiri, dulu ada target 80% masyarakat bisa berpartisipasi. Lantas karena ada situasi pandemi seperti ini, apakah target tersebut? Ya, kalau saya penganut mazhab yang optimistis ya. Jadi jangan setiap ada halangan kemudian kita akhirnya merubah. Kami di KPU Provinsi Bali dulu target kita 80 tercapai 82% ya di Pileg kemarin. Sekarang dengan 82 berbekal 82,5% kemarin, kita akan mencoba untuk target yang lain yaitu 85%. Wah itu ini terlalu mengada-ada enggak? Saya pikir enggak ya. Mari kita lihat kenapa saya punya target itu, karena data pemilih kita sudah lakukan perbaikan yang betul-betul. Bahkan kami kemarin itu begitu orangnya tidak ada, walaupun KTP-nya nomornya ada di DPT, itu kita hapus betul. Ya, di DP4 itu semua yang tidak ada di tempat dan memang orangnya tidak ditemukan kita hapus. Hampir 50 ribuan kita hapus. Ya, ini mencerminkan bahwa kita mau sesuatu yang real, nyata. Jangan ada orang-orang yang masih yang sudah almarhum sudah berpuluh-puluh tahun masih saja ini. Nah ini dengan perbaikan data ini dan sosialisasi yang kita lakukan bersama dengan pemuka agama, tokoh adat dan juga pemerintah daerah beserta seluruh stakeholder kepemiluan, saya yakin dan percaya itu bisa terlaksana. Apalagi 77,5% target nasional, paling tidak kita berada jauh di atas target nasional. Itu target kita ya. Ya, saya selalu optimis ya. Karena dua negara itu kan negara-negara yang dulunya kecil-kecil itunya partisipasinya, tapi sekarang membludak besar. Nah, ini saya juga berharap masyarakat jangan percaya hoax ya, terutama ini hoax yang kita perangi sekarang ini adalah hoax ngoyong jumah ya. Jadi kepura sing bange, madatan bange, kemudian lebih baik ngoyong jumah ke TPS. Ini hati-hati masyarakat Bali ini. Jangan sampai ada orang-orang yang sengaja mereka menyuruh orang lain tidak ke TPS, tapi dia punya calon untuk dimenangkan, sementara grupnya mereka semua ke TPS. Ini hati-hati ya. Saya sekali lagi himbau kepada masyarakat jangan takut ke TPS. Sudah kita buat TPS anti COVID ya. Percayalah, dan pulang dari TPS tidak akan tertular COVID-19. Tentunya banyak juga pendekatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali untuk memberikan informasi yang positif tentang pelaksanaan dari pemilu serentak 9 Desember, Pak. Bagaimana pendekatannya mungkin ke masyarakat? Ya, kita mulai minggu ini sudah mulai untuk langsung terjun ke daerah zona-zona hijau. Ya, selama ini kita selalu pendekatan pakai model daring, ya. Kemudian kita lewat medsos, beberapa ajakan, kemudian melawan hoax. Kita lakukan di setiap Jumat. Jadi Jumat sosialisasi. Seluruh penyelenggara di Bali, terutama yang KPU bersasat jajarannya ke bawah, setiap Jumat semua medsosnya itu berisikan ajakan, himbauan bahwa kita harus ke TPS dan kita harus sehat. Itu kita lakukan. Kemudian pendekatan yang lain sekarang kita langsung ke lapangan, langsung ke tempat-tempat pasar-pasar tradisional, karena kita sudah punya spesimen surat suara sekarang. Ya, bersama itu kita sosialisasikan, dan gerakan teman-teman di lapangan sudah lumayan masif ya, karena mereka juga mempercepat proses dalam rangka sosialisasi ini. Pendekatan yang lain adalah dengan pemerintah daerah dan unsur Majelis Desa Adat. Majelis Desa Adat, PHDI dan seluruh komponen FKUB ya, kita akan membuat statement ataupun membuat rekomendasi supaya seluruh warga hadir di TPS tanggal 9 Desember 2020, dan Pak Gubernur sudah setuju juga akan membuat himbauan kepada seluruh hiburan ya, tempat hiburan yang tanggal 9 itu buka, seperti misalnya supermarket yang ada mainan anak-anaknya, supermarket yang besar-besar itu kita harapkan baru buka mulai jam 1 nanti setelah
pencoblosan, sehingga tidak ada alasan mereka libur kemudian ngajak anak-anak untuk bermain di tempat-tempat hiburan seperti itu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memilih pemimpin kita di masa pandemi ini. Betul sekali. Nah, menurut berita yang saya dapat, Pak, sejumlah KPPS, anggota KPPS sendiri diberitakan terkena dari virus COVID ini. Bagaimana penanggulangannya, Pak? Ya, jadi begini. Kita punya konsep bahwa seluruh peserta atau penyelenggara itu tidak boleh ada yang menjadi host ataupun inang daripada penyebaran COVID. Jadi maka itu seluruh penyelenggara KPU sampai kabupaten kota itu semuanya wajib di swab setiap bulan. Paling lama 1 bulan. Kalau bisa 15 hari itu sudah ada dananya. Swab, saya baru sekali habis swab dan syukur. Iya, saya harus ke lapangan dengan kondisi sehat. Ya, entah itu di lapangan terpapar itu resiko tugas, tapi saya tidak membawa untuk masyarakat. Ya, tetapi kami tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian begitu juga di TPS nanti, seluruh KPPS wajib hukumnya rapid. Ya, kalau reaktif memang masa waktunya memang waktu itu masih sebelum tanggal 24 masih bisa dilakukan dia mandiri isolasinya, silakan. Ya, tapi begitu mendekati hari H ataupun tanggal 24 mendekati tanggal 24 mereka mulai bekerja, ini mereka masih reaktif, maka kita akan ganti. Ya. Jadi apalagi yang positif itu sudah langsung ganti. Jadi kami sudah berkoordinasi, teman-teman di kabupaten sudah berkoordinasi dengan Bendese Kelian Banjar untuk membantu jika terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya, jangan melihat jumlah. Masyarakat sering membaca koran 1000 itu. Kalau 1000 sekian kemudian TPS-nya 2000 sekian, hanya setengahnya per TPS itu kena ini. Dan itu bisa kita gantikan. Jadi jumlah itu karena mereka bagian dari masyarakat yang selama ini belum dilakukan tracer oleh pemerintah daerah. Kami pemilu pilkada ini justru membantu pemerintah daerah dalam rangka tracer. Begitu reaktif maka gugus tugas akan mengambil alih untuk melakukan swab. Kalau mereka positif maka mereka akan diisolasi. Kalau negatif dikembalikan untuk bisa bekerja bersama kita. Jadi saya sangat concern bahwa seluruh penyelenggara tidak boleh ada yang terindikasi COVID-19. Itu tadi untuk penyelenggara, kemudian untuk para peserta pemilu. Ya. Apakah ada aturan tersendiri agar jadi nanti makanya kita mulai pembelajaran ini ya, karena masyarakat sudah mulai dibelajarkan. Lihat KPU-nya, penyelenggaranya semua pakai masker, pakai face shield dan lain sebagainya. Kita berharap nanti 9 Desember semua sehat. Dan tentu pada saat 9 Desember inilah pemilu pertama kali masyarakat tidak bisa menunjukkan lipstiknya ya. Kemudian tidak bisa menunjukkan kumisnya yang menarik karena harus pakai masker. Jadi wajib pakai masker, datang ke TPS. Itu kunci kita semua. Tetapi di TPS sendiri itu kita sudah buatkan 15 hal baru. Ya, yang pertama itu masing-masing TPS yang dulunya berdasarkan undang-undang itu jumlah pemilihnya adalah 800, kita sudah kurangi jadi 500. Ya, itu untuk mengurangi jumlah beban per TPS karena sekarang tentu waktunya cukup panjang karena berisi beberapa hal protokol kesehatan. Yang kedua, di dalam C pemberitahuan yang dulu disebut dengan C6 ya, yang sering juga masyarakat salah artikan panggilan memilih, yang sebenarnya itu pemberitahuan, C pemberitahuan, di sana akan kita berikan ya, kita akan cantumkan jam berapa mereka harus ke TPS ya. Kita bagi ya. Mungkin gang 1 jam sekian sampai jam sekian, gang 2 sekian dalam rangka mengurangi kerumunan. Ya, pembatasan kehadiran ini dalam rangka mengurangi kerumunan. Tidak ada yang lain. Yang kedua, begitu datang ke TPS jangan bersalaman lah dulu. Sekarang nggak usah ya, mungkin salamnya salam COVID gitu misalnya ya. Jadi bukan bersalaman supaya mengurangi kontak yang terjadi. Kemudian pada saat kita di TPS itu semua pakai masker, pastinya ya. Tetapi apa yang kita lakukan ini adalah untuk membuat masyarakat itu betul-betul. Tapi masker sekali lagi yang digunakan adalah jangan masker kampanye, ya. Nanti akan disuruh ganti karena tidak boleh lagi ada atribut yang masuk ke TPS itu atribut calon. Tentunya juga direkomendasikan untuk masker. Ya, masker medis ya. Dan kita punya stok di TPS itu 2 box masker ya, kita siapkan
Ya, bukan untuk pemilih, tapi untuk seseorang yang misalnya ketinggalan, jatuh karena mobil. Jadi tidak kita siapkan setiap pemilih dapat gitu ya. Jadi kalau itu nanti negara akan kekurangan anggaran untuk itu ya. Kita siapkan bagi yang mungkin ada masalah dengan maskernya. Kemudian di TPS yang baru sekarang adalah seluruh TPS itu harus disinfektan. TPS-nya semua disinfektan. Bahkan di sela-sela kosong-kosongnya nanti pada hari H juga disinfektan supaya steril betul ya. Kemudian tadi sudah kita sampaikan KPPS itu harus sehat ya. KPPS itu menggunakan face shield. Jadi tidak ada masalah nanti kalau misalnya pada saat mendaftar kemudian yang bersangkutan merasa curiga ini betul nggak orangnya, dibuka maskernya. Itu tidak usah khawatir karena sudah ada face shield, tidak mungkin akan saling kontak begitu. Dan saya berharap masyarakat jangan marah-marah kalau dibuka itu, hanya menunjukkan supaya betul yang hadir ke TPS itu bukan orang-orang yang tidak punya punya hak untuk itu, atau orang-orang yang melakukan kecurangan ya. Itu dibuka kemudian ini karena kita sudah pakai face shield. Kemudian di TPS nanti baru dalam sejarah kita harus cuci tangan. Kita siapkan ember, sudah kita belikan masing-masing TPS, kemudian kita cuci tangan, kemudian dilap dengan tisu, kita siapkan tisu kering di TPS, itu hal yang baru juga ya. Kemudian begitu masuk ke TPS, kita juga lakukan termogan ya, pengecekan suhu, dan masing-masing dari pemilih yang hadir ke TPS itu diberikan sarung tangan plastik. Ya, jadi sekarang sudah begitu masuk ke TPS sudah tidak nyentuh apa-apa kulitnya, yang disentuh adalah plastik itu, ya, sehingga nanti dia melakukan pengecekan suhu. Apabila suhunya di atas 37,3 derajat, maka dia tidak boleh lagi ngumpul dengan teman-temannya di sini yang menunggu. Dia langsung akan dibantu oleh KPPS dengan menggunakan baju hazmat. Dia akan langsung ke bilik khusus yang ada di luar TPS, langsung memilih di sana. Setelah itu dimasukkan surat suaranya, ditarik lagi sarung tangannya, ditetesi tinta, bukan dicelupkan tinta. Tetesi tinta. Jadi supaya kesan masyarakat kalau mencelupkan begini kan nanti ada mikroba di sini ikut ke sana. Padahal yang namanya tinta, saya orang mikro ya, saya mantan dosen teknologi pertanian, saya tahu bahwa yang namanya tinta itu akan membunuh mikroba. Ya, tapi kesan sekali lagi maka KPU memutuskan untuk melakukan meneteskan tinta. Jadi itulah 15 hal baru yang ada di TPS ya, yang tentunya kita semua sekarang tidak harus khawatir. Dengan begitu kita di TPS, di mana coba peluang untuk terkontaminasi. Jadi kita sudah buat semua. Bahkan pencetakan surat suara, pendistribusiannya itu semua menggunakan protokol kesehatan. Harus didiamkan 1 hari, disemprot dan lain sebagainya. Ini semua sudah kita lakukan, dan saya jamin masyarakat Bali tidak akan ada jika penerapan protokol ini dilakukan, misalnya pada saat menunggu tidak membuka masker, saya yakin dan percaya tidak akan ada orang tertular di TPS. Tentunya sudah banyak sekali upaya dari KPU Provinsi Bali beserta pemerintah dalam rangka tetap menyelenggarakan pesta demokrasi di tanggal 9 Desember nanti ya Pak ya. Dan semoga masyarakat tidak serta-merta menghilangkan hak pilihnya karena terlalu khawatir begitu kan Pak ya. Nah, bagaimana himbauan terakhir dari Bapak selaku Ketua KPU Provinsi Bali untuk masyarakat di Bali agar tidak takut untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti? Baik, jadi masyarakat Bali dimanapun berada, tentu yang memiliki hak pilih di 6 kabupaten kota, 5 kabupaten dan 1 kota yaitu Kota Denpasar, mari datang ke TPS, tidak usah khawatir. Ya, jangan hiraukan himbauan-himbauan yang notabene itu adalah ingin menyesatkan kita. Sekali lagi, kalau disuruh untuk diam di rumah jangan pernah percaya, karena siapa tahu bahwa dia punya calon, punya kandidat. Bisa jadi kita semua disuruh diam di rumah untuk memenangkan kandidatnya mereka. Maka itu saya berharap sekarang pergunakan protokol kesehatan dengan bagus. Ya, mari kita kurangi kerumunan terlebih dahulu. Nanti tanggal 9 kita datang ke TPS, sekali lagi diatur, ya, bukan
seperti kemarin-kemarin ya. Jadi harus diatur, kedatangan yang kita atur dan tidak membuat kerumunan ya. Datang ke TPS sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh model C pemberitahuan. Tolong hadir, kalaupun tidak bisa sesuai dengan tanggal jamnya itu, maka paling lambat jam 1 sudah harus mendaftarkan diri. Jadi untuk memilih pemimpin yang baik, maka orang-orang baik seperti masyarakat Bali itu harus hadir ke TPS, sehingga tidak orang jahatlah yang menjadi pemimpin di Provinsi Bali ini. Saya pikir itu saja, dan sampai ketemu di TPS, dan saya jaminkan masyarakat tidak akan ada tertular oleh COVID-19 di TPS. Terima kasih banyak Bapak Agung karena sama-sama bersedia untuk sharing bersama kami tentunya dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa TPS di Bali sangat aman untuk melakukan proses pesta demokrasi tanggal 9 Desember nanti ya Pak ya. Itu dia tadi bincang hangat kita bersama dengan Bapak Agung selaku Ketua KPU Provinsi Bali. Kami tetap ingatkan pada masyarakat Provinsi Bali untuk tetap datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih kalian, pilih pemimpin yang sesuai hati nurani. Dan jangan lupa 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saya Puspawarni bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Om Santi. Santi. Om.